My arm! Help me, I'm looking for... Diceritakan Dory adalah seekor ikan berjenis blutang. Sejak kecil, ia sudah menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Kedua orang tuanya tengah mengajarkannya untuk mengingat hal-hal penting seperti namanya dan penyakit yang ia derita. Juga sebuah larangan untuk menjauh dari arus bawah. Dory menganggap penyakit yang ia derita sebagai sebuah kelemahan. Namun kedua orang tuanya terus mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Dory kecil tampaknya selalu ingin tahu apa yang ada di arus bawah, meskipun kedua orang tuanya telah berusaha untuk mengajarinya menjauh dari sana. Sampai suatu ketika Dory kecil pun tersesat, entah di mana, terpisah dari kedua orang tuanya dan terus semakin jauh mengarungi lautan. Like, can you help me? Where did you... That is the nicest offer. Can't remember. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah speedboat putih yang melintas di atasnya, dan ada seekor ikan badut bernama Marlin yang sedang mengejar anaknya, yaitu Nemo. Di sana dia bertemu dengan Marlin dan berjanji akan membantu Marlin untuk mencari putranya Nemo. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Dory kini tinggal bersama Marlin dan Nemo nih, tepatnya di sebelah anemon laut mereka. Di malam hari, Dory terus saja berusaha membangunkan mereka dan itu membuat mereka cemas dan merasa terganggu. Di pagi harinya, Marlin dan juga Dory pun mengantarkan Nemo untuk pergi ke sekolah bersama Mr. Ray. Dan di sini Marlin menasihati Dory untuk jangan ikut kelas kali ini. Namun usahanya gagal. Beribu kali dia mengatakannya Dory tidak akan pernah mengerti. Alhasil Dory pun tetap pergi bersama Nemo mengikuti kelasnya Mr. Ray. Sampai akhirnya mereka sampai di ujung tebing dan Mr. Ray menyampaikan pesan kepada mereka untuk jangan main terlalu jauh dan jangan mendekati arus bawah. Di situ Mr. Ray mengatakan kalau sekarang adalah musim migrasinya para ikan, jadi akan ada banyak ikan yang lewat dan dikhawatirkan arusnya yang begitu kuat akan membawa mereka pergi dan membuat mereka tersesat. Dory pun jadi teringat nih dengan ingatan masa kecilnya kalau dulu dia pernah diberi nasihat juga untuk jangan mendekati arus bawah. Dia terus saja merenungkan perkataan itu sampai akhirnya dia melihat ada kawanan ikan pari melintas di sana. Dory pun sempat terbawa arus mereka, namun beruntungnya masih bisa selamat dan ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak sengaja menyebutkan nama permata Teluk Moro, California, dan Nemo pun segera memastikan tempat apa itu dan kenapa Dory bisa mengingatnya. Dory sendiri pun masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya nih. Dan kemudian saat perjalanan pulang, Dory tiba-tiba teringat kalau tempat itu ternyata adalah tempat keluarganya dulu. Dory pun sangat bersemangat untuk pergi mencari keluarganya, namun Marlin berusaha mencegahnya karena dia tidak mau lagi mengarungi lautan. Marlin sudah terlalu lelah untuk menelusuri lautan, apalagi California itu tempat yang jauh dan takutnya nanti akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Di situ Dory berusaha untuk membujuk Marlin nih. Dia mengatakan kalau dia merindukan keluarganya sama seperti Marlin yang merindukan Nemo dulu. Setelah mendengarkan bujukan dari Dory, Marlin pun tampak bersimpati dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut membantu Dory untuk menemukan keluarganya. Marlin pun akhirnya meminta bantuan Crush, teman lamanya itu, untuk membantu mereka pergi ke California. Di dalam California Current, Nemo dan Dory tampaknya menikmati perjalanan mereka. Dan Dory juga sembari menceritakan kisah masa kecilnya yang dulu dia ingat. Anak-anak penyu lainnya tampaknya sangat antusias mendengar kisahnya Dory. Dan sementara Marlin sendiri tampaknya tersiksa dengan perjalanan itu. Dia pikir California Current akan sama dengan East Australia Current saat dia mencari Nemo. Namun justru berbeda. California Current memiliki rute perjalanan yang hampir membuatnya ingin muntah. Sampai akhirnya mereka berhasil sampai nih di California. Dan di sana mereka melanjutkan kembali ke perjalanan dan sampai di tempat reruntuhan kapal karam. Di sana Dory terus saja berteriak memanggil kedua orang tuanya, sementara para penghuni lokal di sana meminta Dory untuk diam. Di tengah-tengah itu tiba-tiba saja Dory merasa deja vu nih kalau dia tampaknya pernah ke daerah sana. Dia juga jadi mengingat
mengingat nama kedua orang tuanya, yaitu Jenny dan juga Charlie. Di situ Marlin yang melihat ikan-ikan di sekitar tampak aneh, dia meminta Dory untuk diam, karena pasti mereka menyuruh Dory untuk diam juga ada tujuannya. Namun Dory tidak mendengarkan Marlin dan terus saja berteriak sampai akhirnya mereka bertemu dengan gurita raksasa nih yang ingin memangsa mereka. Nemo pun tertangkap oleh gurita tersebut. Alhasil Marlin dan juga Dory pun berusaha untuk membantu melepaskan Nemo. Mereka beruntung nih berhasil kabur dari kejaran gurita tersebut. Di situ tampaknya Marlin begitu mengkhawatirkan kondisi putranya itu dan dia menyuruh Dory untuk diam. Dory tidak bisa diam, dia terus saja menanyakan kondisinya Nemo. Dory di sini hanya berusaha untuk bersikap baik, akan tetapi Marlin sedikit kesal nih karena Nemo jadi berada dalam bahaya. Dia pun berteriak pada Dory dan menyuruhnya untuk menunggu dan diam saja dan lupakan semuanya karena melupakan sesuatu adalah keahliannya. Dory pun merasa sakit hati nih. Dia terluka mendengar perkataan itu dari Marlin. Dia hanya berusaha membantu yang akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Sampai akhirnya dia sampai di perairan sekitar Marine Life Institute. Dan tidak lama kemudian Nemo dan Marlin pun berhasil menemukan Dory. Seperti biasa Dory melupakan apa yang telah terjadi dan bersikap baik-baik saja kepada Marlin. Tetapi sialnya mereka justru bertemu dengan manusia. Kedua manusia itu menangkap Dory dan Marlin di sini justru merasa dejavu karena hal tersebut pernah ia alami dengan Nemo dulu. Di sisi yang lain ada Dory yang dibawa ke dalam Marine Life Institute. Dia pun diberikan sebuah tag di siripnya. Setelah itu dia bertemu dengan seekor gurita bernama Hank. Di sini Hank menawari sebuah kesepakatan dengan Dory. Dia ingin Dory memberikan tag itu kepadanya dan dia akan membantu Dory untuk menemukan kedua orang tuanya. Hank memberitahu kalau ikan-ikan yang diberikan tag di siripnya akan dikirimkan ke Cleveland, tempat pameran di akuarium, dan akan selamanya berada di sana. Sementara itu ikan-ikan yang tidak diberikan tag dianya akan diobati dan kemudian dilepaskan kembali ke lautan. Hank tidak mau kembali ke lautan. Dia memiliki trauma yang mendalam dengan lautan. Maka dari itu dia meminta tag itu kepada Dory. Di sini Dory pun setuju dan mereka pun akhirnya menelusuri area sekitar untuk mencari denah tempat tersebut untuk melihat lokasi kedua orang tuanya Dory. Di sana dia berusaha untuk mengingat kembali lokasi kedua orang tuanya. Sementara Hank berusaha untuk melakukan penyamaran agar mereka tidak ketahuan oleh security setempat. Dory pun mengingat momen dulu masa kecilnya dengan kedua orang tuanya, kalau ibunya suka dengan kerang ungu, dan dia pun berhasil mengingat lokasi kedua orang tuanya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, akan tetapi Hank tampaknya tidak mau pergi ke lokasi tersebut yang tampaknya menurut ia tempat itu terlalu berbahaya. Dory pun nekat dan pergi sendiri meninggalkan Hank. Dia pergi dan masuk ke tumpukan ikan-ikan yang sudah tewas. Sementara di sisi yang lain ada Marlin yang merasa bersalah karena telah mengucapkan kata-kata itu kepada Dory. Dia sama sekali tidak berniat untuk menyakiti perasaannya Dory. Dia hanya ingin Dory merasa tidak bersalah atas insiden tersebut. Makanya dia menyuruh Dory untuk melupakan saja insiden itu. Nemo melihat ayahnya tengah panik dan berusaha untuk menenangkannya. Di sana mereka bertemu dengan kedua singa laut yang tengah bersantai berjemur. Mereka bertanya nih kepada kedua singa laut itu yang bernama Fluke dan juga Radar kalau mereka mencari permata Teluk Moro, dan keduanya menjawab kalau tempat tersebut berada di sini, di Marine Life, California. Marlin menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi kepada Dory dan mereka menyuruh keduanya untuk tenang karena nantinya ikan-ikan itu pasti dikembalikan ke laut lagi. Namun Marlin ingin memastikan Dory benar-benar baik-baik saja. Jadinya dia meminta Fluke dan Radar untuk membantunya masuk ke Marine Life, California. Di sisi yang lain Dory pun justru sampai di tempat pameran paus bermata minus yang bernama Destiny. Di sini terlihat kalau Destiny ini merupakan paus yang ramah dan baik hati. Sampai akhirnya Destiny menyadari kalau Dory adalah teman lamanya dulu. Mereka ini suka berkomunikasi lewat pipa. Di situ Dory tidak ingat siapa Destiny itu. Namun meskipun begitu sebenarnya Dory tidak benar-benar melupakannya karena ini merupakan alasan kenapa di Finding Nemo Dory tampaknya mengerti bahasa paus karena waktu saat kecil dia pernah berteman dengan Destiny. Destiny di sini memberitahu lokasi kedua orang tuanya karena dulunya yang dia tahu kalau Dory dan keluarganya itu tinggal di area open ocean. Di sana Hank tiba-tiba datang dan menyusul mereka. Di situ dia meminta kepada Dory untuk menyerahkan tag itu kepadanya, akan tetapi Dory mengatakan kalau kesepakatan mereka belum selesai. Alhasil Hank mau tidak mau harus membantu Dory untuk bisa sampai ke open ocean bertemu kedua orang tuanya. Mereka pun harus pergi ke sana menggunakan baby
ice roller, dibantu dengan Destiny dan Bailey seekor paus beluga. Di sisi yang lain ada Marlin yang akhirnya menerima bantuan dari seekor burung lon yang bernama Becky. Kedua singa itu menyuruh Marlin dan Nemo untuk mengikuti Becky karena hanya Becky yang mampu membantu mereka masuk ke sana. Yang mana Marlin awalnya tidak mau nih karena dia melihat kalau Becky ini tampaknya seperti burung yang tidak waras. Bird? This ain't the bird. Sampai akhirnya dia pun dengan terpaksa mengikuti Becky. Dan mereka berdua pun akhirnya pergi dengan Becky menggunakan ember berisikan air. Di perjalanan Becky berhenti sebentar untuk makan popcorn yang tumpah. Sementara Marlin sendiri merasa kesal karena mereka justru ditelantarkan di sana. Move the paint. Nemo. Becky! Becky! Karena tindakannya, ia justru membuat dirinya dan Nemo terpental dan menyasar ke sebuah akuarium. Sementara itu Becky sendiri justru kembali membawa ember kosong ke tempat tujuan mereka. Mereka berdua pun akhirnya mencoba untuk keluar dari akuarium itu dan mereka akan menggunakan air pancuran untuk bisa sampai ke kolam di seberang. Di sisi yang lain Dory dan Hank pun justru tersasar ke arena anak-anak akibat Dory yang tidak fokus memberikan petunjuk jalan. Di sana mereka memasuki wilayah bebas sentuh, di mana semua makhluk hidup di dalam kolam bebas disentuh oleh anak-anak. Hank! My arm! Hank! Help me, I'm looking for... Hank pun sangat takut dengan hal tersebut. Sementara Dory berusaha untuk menasihati Hank dan membujuk Hank untuk tetap membantunya. Tiba-tiba saja dia teringat dengan masa kecilnya dengan kedua orang tuanya. Di saat ia takut berenang, ayah ibunya mengajarkan untuk tetap tenang dan jangan takut, namun berenang dengan tenang. Disitulah dia akhirnya mencoba untuk mengajak Hank keluar dari kolam tersebut dengan mengingat nasihat orang tuanya itu. Swimming, just keep swimming. Ah! Namun justru tidak disangka kalau ternyata wilayah anak-anak berada di daerah open ocean, tempat kedua orang tuanya Dory berada. Alhasil tujuan mereka pun sudah dekat. Di sana Dory dengan Hank pun terpisah. Di sini Hank berterima kasih kepada Dory karena telah mengajarkannya untuk berani. Dory juga mengatakan kepada Hank kalau dia tidak akan melupakan Hank. Dan setelah itu Dory memberikan tagnya kepada Hank dan mereka pun terpisah di sana. Dory pun mencoba untuk bertanya-tanya kepada ikan-ikan di sana nih, di mana keberadaan orang tuanya, namun tidak ada satupun yang menjawab. Sampai akhirnya Dory menemukan sebuah kerang dan akhirnya dia teringat dulu dengan kenangan masa kecilnya. Ayah ibunya pernah mengatakan jika suatu saat Dory tersesat, Dory harus pergi mengikuti kerang-kerang tersebut karena nanti kerang-kerang itu akan membawanya ke rumah. Dory pun akhirnya pergi mengikuti kerang-kerang itu dan sesampainya di sana dia sama sekali tidak menemukan kedua orang tuanya nih. Dia pun sedih dan hampir putus asa. Sampai akhirnya dia pergi dan melihat ada sebuah kerang ungu dan dia pun teringat dengan masa lalunya lagi. Di saat masih kecil dia melihat ibunya yang sedih karena kondisinya dan dia ingin menghiburnya dengan memberikan kerang ungu itu. Akan tetapi dia justru terbawa arus ke dalam pipa. Disitulah dia menyadari kalau dirinya bukan dibuang atau ditinggalkan, melainkan dia yang pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan kedua kepiting kecil yang memberitahu kalau semua ikan blue tank seperti dirinya diberi tanda dan dikarantina untuk dikirim ke tempat mereka di Cleveland. Kepiting itu memberitahu kalau Dory bisa masuk ke wilayah karantina melalui pipa di sana dan Dory pun akhirnya mencobanya. Namun sialnya dia justru terjebak di sana dan akhirnya dia teringat dulu kalau dia juga pernah terjebak di pipa itu dan Destiny yang menemaninya dan mengarahkannya jalan kepadanya. Maka dari itu dia mencoba memanggil bantuan Destiny di pipa itu dan berhasil. Destiny pun mendengarnya. Dia meminta bantuan Bailey untuk menggunakan kemampuan ekolokasinya untuk membantu Dory untuk sampai ke wilayah karantina. Berkat bantuan mereka itu, Dory pun tidak tersasar lagi nih. Dan tidak disangka dia justru bertemu dengan Nemo dan juga Marlin. Di sana mereka senang karena akhirnya bisa bertemu satu sama lain. Dan Dory menjelaskan kalau kedua orang tuanya berada di sini. Dan akhirnya Marlin sama Nemo membantu Dory untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Meskipun tampaknya baik Nemo dan Marlin akan bersedih karena kalau begitu itu tandanya mereka harus berpisah dengan Dory. Sampai akhirnya mereka sampai nih di tempat karantina lagi dan melihat ada akuarium yang berisikan ikan berjenis blue tang sama seperti Dory.
Mereka pun segera pergi ke akuarium dan tidak disangka bertemu dengan Hank. Dan berkat bantuannya Hank, mereka berhasil sampai nih di akuarium itu. Di sana Dory bertemu dengan ikan-ikan sejenis dan bertanya di mana keberadaan kedua orang tuanya. Beruntungnya mereka semua kenal dengan ayah ibunya Dory dan menjelaskan kalau kedua orang tuanya dulu berada di karantina untuk menyusul Dory. Namun setelah itu sudah tidak ada kabar lagi dari mereka dan yang menandakan kalau mereka sudah tiada. Dory pun sangat sedih nih mendengar kabar itu dan membuat dirinya sangat terpukul. Mentalnya kacau dan sialnya mereka terpisah karena ada manusia yang berusaha menangkap Hank. Di situ Hank berhasil membawa Dory sementara Marlin dan Nemo tertinggal di akuarium itu. Namun karena tidak sengaja Dory pun juga terjatuh ke pipa dan sampai ke laut lagi. Di situ dia kembali mengulang yang sama. Dia merasa dejavu kembali. Dia pernah ke sana dan mengalami hal itu. Dia sangat panik sampai akhirnya dia berusaha tenang dan mencoba berpikir mencari jalan lain. Sampai akhirnya dia berhasil tenang nih dan perlahan dia melihat ada sebuah kerang di sana. Ternyata ada banyak kerang. Dia terus mengikuti kerang-kerang itu dan sampailah di suatu tempat dan di sanalah dia akhirnya bertemu dengan ayah ibunya. Yang mana semenjak kehilangan Dory, ayah ibunya berusaha mencari Dory. Akan tetapi karena mereka tidak menemukan Dory di karantina, mereka pun memutuskan menunggu di sana. Mereka percaya kalau Dory suatu saat nanti pasti menemukan mereka. Makanya mereka sebisa mungkin mengumpulkan banyak kerang sebagai petunjuk jalan bagi Dory untuk kembali kepada mereka. Dory pun kemudian teringat kalau Marlin dan Nemo tertinggal di sana dan dia pun meminta bantuan kedua orang tuanya untuk membantunya mencari Marlin dan juga Nemo. Sembari di jalan dia juga menceritakan nih tentang mereka berdua kepada ayah ibunya. Dan karena truk tempat akuarium yang berisi Marlin dan Nemo telah pergi, mau tidak mau mereka butuh bantuan lagi. Di sini Dory memanggil Destiny temannya untuk membantunya sampai ke truk itu. Yang mana Destiny dan Bailey ini harus keluar dari sana dan akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari sana karena Destiny juga sudah lelah di dalam kurungan. Mengingat matanya yang minus, dia jadi suka nabrak. Namun kalau di lautan dia tidak mungkin akan nabrak lagi karena lautan itu luas dan tidak memiliki dinding penghalang. Setelah dia dan Bailey berhasil keluar, mereka langsung menuju ke arah truk itu dengan bantuan ekolokasinya Bailey. Mereka pun harus memberhentikan truk itu dan dengan menggunakan bantuan dari berang-berang yang imut, mereka pun berhasil memberhentikan truk tersebut. Okay, what do? Sesampainya di sana, dia berhasil bertemu kembali nih dengan Marlin dan juga Nemo. Dia mengatakan kepada mereka kalau Marlin dan Nemo sudah seperti keluarga baginya. Jadi dia tidak akan mungkin meninggalkan mereka berdua di sana. Mereka pun harus kembali ke lautan lagi. Dan Marlin di sini memanggil Becky. Namun sialnya Dory tertinggal di sana bersama Hank di truk tersebut. Sementara itu Marlin dan Nemo berhasil bertemu dengan ayah ibunya Dory dan kedua temannya Dory. Mereka tampak panik nih karena jalan mereka buntu. Sementara truknya terus saja melaju. Bahkan kemampuan ekolokasinya Bailey pun sudah tidak bekerja lagi karena sudah jauh di luar jangkauan. Sementara di truk, Dory pun berhasil menemukan jalan keluar dan dengan bantuan Hank mereka berhasil memberhentikan truk itu dan mengambil alih kendali truk itu. Alright, Hank. We are so fired. Mereka pun akhirnya berhasil bertemu kembali dan mereka pun akhirnya kembali ke rumah mereka bersama-sama dengan ayah ibunya Dory, Destiny, Bailey dan juga Hank. Di sana ada Hank yang menggantikan Mr. Ray untuk sementara nih karena dia harus melakukan migrasi, dibantu dengan Destiny dan Bailey untuk mengajar anak-anak. Sementara itu ada Dory bersama Marlin yang sedang menikmati pemandangan laut di pinggir tebing. Di sini terlihat Marlin bangga dengan Dory yang sudah mampu mengingat jalan. Dan tampaknya dia tidak perlu khawatir lagi dengan Dory. Sementara itu di akhir scene, kita akan melihat ada Krill, Flo dan teman-temannya Nemo saat di akuarium Dokter Gigi. Mereka tampaknya berhasil pergi ke laut. Namun sialnya justru mereka tertangkap lagi oleh karyawan di Marine Life Institute. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.